Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Dan juga hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan hari Jumat juga yang mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Dan Jumat juga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Dan bahkan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Untuk itu, karena banyaknya keutamaan, banyaknya fadilah pada hari Jumat, maka kita harus mengetahui apa saja amalan yang dapat kita lakukan sehingga keutamaan, keberkahan pada hari Jumat ini dapat kita amalkan bersama dan tentunya kita mendapatkan keberkahan pada hari Jumat ini. Yang pertama adalah Nabi SAW ketika sholat subuh di hari Jumat, beliau dalam sholat subuhnya membaca surah Alif Lam Mim At-Tanzil, As-Sajdah, dan juga surat Al-Insan pada sholat subuhnya. Rakaat pertama Alif Lam As-Sajdah, dan rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Yang selanjutnya, amalan yang biasa Rasulullah SAW lakukan adalah membaca surah Al-Kahfi. Yang mana keutamaannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Lalu selanjutnya, keutamaan ataupun amalan yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Sehingga tentunya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat untukku pada hari Jumat. Selanjutnya adalah mandi bagi yang akan sholat Jumat. Ini merupakan keutamaan atau amalan yang dapat kita lakukan sebelum kita sholat Jumat, berangkat ke masjid, maka mandilah seperti mandi jinabah, mandi junub. Ya, kita niatkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, ketika kita mau sholat Jumat, maka pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Sebagaimana pula kita dianjurkan ketika sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dianjurkan untuk menggunakan baju yang terbaik, maka sholat Jumat juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru. Namun di antara banyaknya pakaian kita, ada di antaranya pakaian yang terbaik yang kita miliki, apakah karena kita suka ataupun mahal kita belinya, maka gunakanlah baju tersebut untuk menghadiri sholat Jumat di masjid. Selanjutnya, setelah menggunakan pakaian yang baik, dan gunakanlah wangi-wangian, parfum, sehingga kita menjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid. Anjuran dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika datang ke masjid, maka datanglah dalam keadaan berwudu. Artinya, berwudulah dari rumah kita atau yang masih di kantor dari kantornya, sehingga setiap jalannya, setiap langkahnya menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus berangkat awal-awal ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena ini merupakan keutamaan yang besar bagi siapa yang datang awal di masjid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban onta. Yang kedua datang kemudian seperti sapi, kemudian lebih kecil lagi kambing, lebih kecil lagi seperti ayam, lebih kecil lagi seperti telur. Tergantung siapa duluan, dan kemudian maka pahala yang didapatkan tentu berbeda, dari sebesar onta, atau jika dia terakhir sebesar telur, ataupun terakhir lagi mungkin lebih kecil daripada telur tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, Abang Kakak rahimakumullah, disunahkan untuk berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mandi pada hari Jumat berangkat awal ke masjid berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Yaitu dianjurkan untuk berjalan kaki menuju masjid untuk sholat Jumat jika memungkinkan. Jika memungkinkan, maka berangkatlah dengan berjalan kaki. Dan anjuran lainnya yaitu ketika sholat Jumat, ya kita diusahakan untuk mendekat kepada imam. Artinya apa? Untuk lebih dekat, sop terdepan terdahulu.
berlomba-lomba untuk mengisap saf yang terdepan terlebih dahulu karena banyak keutamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan. Yaitu juga diantaranya keutamaan adab-adab yang lainnya adalah kita dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ketika datang ke masjid. Selanjutnya yang paling utama juga adalah ketika khutbah disampaikan oleh khatib, maka kita wajib diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut dalam khutbahnya, sehingga itulah pengganti 2 rakaat kita yang sebenarnya zuhur 4 rakaat dan diganti Jumat 2 rakaat, dan 2 rakaat itulah kewajiban kita diganti dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan maka barang siapa yang tidak mampu mendengarkan khatib dengan khusyuk ataupun lalai, maka hal tersebut dapat mengurangi pahala ibadah sholat Jumatnya. Selanjutnya adalah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Jangan setelah zikir langsung kita kabur pulang ke rumah, kantor. Namun usahakan sholat sunnah setelah sholat Jumat, sholat ba'diyah. Selanjutnya Bapak Ibu Abang Kakak yang dirahmati oleh Allah, di antara waktu-waktu hari Jumat itu adalah waktu yang mustajabah. Para ulama mengatakan sebagian ada setelah zuhur sampai asar, setelah asar ataupun sebelum maghrib adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dan kita mendapatkan keberkahannya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.